Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Bersama Kak Amanda, di video kali ini kita akan membahas tentang indera pendengaran atau yang biasa kita kenal dengan telinga. Sebelum membahas telinga lebih lanjut, apakah kalian tahu apa fungsi dari telinga luar? Apakah kalian tahu bagian-bagian telinga yang ada di dalam kepala? Apakah kalian tahu apa yang terjadi setelah bunyi masuk ke dalam telinga? Penasaran? Untuk itu, tonton video ini sampai selesai. Setiap manusia memiliki dua telinga yang berfungsi sebagai alat pendengaran dan alat untuk menjaga keseimbangan tubuh. Untuk menjalankan fungsinya sebagai alat pendengaran, telinga akan menangkap suara di sekitarnya. Lalu diproses lebih lanjut sehingga otak dapat mengenali suara tersebut. Selain itu, organ pendengaran juga memiliki fungsi yang tidak kalah penting, yaitu menjaga keseimbangan tubuh ketika tetap, ketika diam, ketika berdiri, maupun ketika kita bergerak. Lalu selanjutnya, telinga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, telinga bagian luar. Lalu yang kedua, telinga bagian tengah. Dan yang ketiga, telinga bagian dalam. Yang pertama ada telinga luar. Pada telinga luar terdapat daun telinga yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara. Lalu, terdapat lubang telinga yang berfungsi sebagai jalan masuk bunyi ke dalam telinga. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi untuk melindungi liang telinga dari kotoran, debu, dan serangga. Selanjutnya ada telinga tengah. Di telinga tengah ada gendang telinga atau membran tipani, merupakan selapu tipis yang paling peka terhadap suara. Gendang telinga berfungsi menerima dan memproses getaran suara dan menyalurkan ke tulang pendengaran. Di telinga tengah ada tulang-tulang pendengaran atau osikel yang terbagi menjadi 3, yaitu tulang martil atau malleus, tulang landasan atau incus, dan tulang sanggurdi atau stapes. Tulang martil adalah tulang yang melekat pada gendang telinga. Selanjutnya ada tulang sanggurdi atau stapes, tulang yang menghubungkan telinga tengah dan telinga bagian dalam. Yang terakhir ada tulang landasan atau incus, tulang yang berada di tengah rangkaian tulang pendengaran. Pada telinga tengah juga terdapat saluran Eustachius yang berfungsi untuk menyalurkan lendir dari telinga tengah, serta menjaga keseimbangan tekanan udara di telinga tengah. Tuba Eustachius dalam keadaan normal itu tertutup, tetapi dapat membuka oleh gerakan menguap, mengunyah, dan menelan. Pembukaan ini memungkinkan tekanan udara di telinga tengah menyamai tekanan atmosfer sehingga tekanan di kedua sisi membrani timpani itu setara. Setelah telinga tengah ada telinga dalam. Pada telinga dalam terdapat rumah siput atau koklea, tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan saraf pendengaran. Pertama, ada rumah siput atau koklea yang berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Lalu ada tingkap jorong
berfungsi untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Tingkap bundar sebagai pintu masuk getaran suara menuju koklea. Ada 3 saluran setengah lingkaran berfungsi sebagai alat keseimbangan. Dan ada saraf pendengaran yang berfungsi menghubungkan reseptor bunyi dengan otak. Setelah mengetahui bagian-bagian dari telinga dan fungsinya, kita akan membahas proses pendengaran. Proses pendengaran diawali dengan getaran sumber bunyi. Getaran dari sumber bunyi merambat di udara dalam bentuk gelombang bunyi dan ditangkap oleh daun telinga. Lalu bunyi menggetarkan gendang telinga. Gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran dan disalurkan sampai mengenai tingkap jorong dan koklea. Akibat getaran tersebut, maka cairan limfa dalam koklea ikut bergetar. Lalu, koklea mengirimkannya ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak, kemudian otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Agar dapat menghafalnya lebih mudah, Kak Amanda punya lagu tentang proses pendengaran. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Bunyi merambat di liang, menggetarkan gendang. Gendang menggetarkan tulang, tulang pendengaran. Koklea menangkap getaran dari tulang. Koklea mengirim ke saraf pendengaran. Bunyi merambat di liang, menggetarkan gendang. Gendang menggetarkan tulang, tulang pendengaran. Koklea menangkap getaran dari tulang. Koklea mengirim ke saraf pendengaran. Setelah mengetahui bagian, fungsi pada telinga serta proses pendengarannya, selanjutnya kita akan membahas tentang cara merawat telinga. Merawat telinga merupakan bentuk syukur kepada Tuhan atas indera pendengaran. Bisa dibayangkan bagaimana jika kita tidak bisa mendengar. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk merawat telinga adalah yang pertama, membersihkan daun telinga secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Lalu yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena itu dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran makin menempel. Yang ketiga, tidak mendengarkan musik dengan volume yang sangat tinggi. Dan apabila kamu mendengarkan bunyi yang terlalu keras, segeralah tutup telingamu agar gendang telingamu tidak rusak. Itu dia bagian dan fungsi-fungsi telinga serta proses pendengaran telinga yang disertai dengan cara merawatnya. Sekian video dari Kak Amanda, sampai jumpa lagi di video lainnya. Assalamualaikum.